Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas PBA 2A mata kuliah Ilmu Lugoh akan membawakan sebuah presentasi tentang lugoh ataklimi linguistik edukasional. Sebelumnya kami minta maaf karena presentasi berlangsung dengan video mandiri dikarenakan ada sedikit gangguan. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memenuhi tugas kami dan menyampaikan presentasi ini. Kelompok 13 ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Winda Aulia Fauzia, Mona Lisa, dan Ian Nugraha. Baiklah, pemateri pertama oleh saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian linguistik terapan dan edukasional. Bidang linguistik terapan adalah kajian yang berusaha mengkaji bahasa untuk diterapkan pada dunia lain. Yang termasuk dalam bidang linguistik terapan adalah 1. Linguistik medis atau language fortology adalah bidang linguistik terapan yang mencakup cacat bahasa dan sebagainya. 2. Linguistik edukasional, juga dikenal dengan nama linguistik pedagogis. Yang ketiga, linguistik forensik. Forensik linguistik adalah salah satu cabang linguistik terapan yang berkaitan dengan hukum. 3. Leksikografi adalah cabang ilmu linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik penyusunan kamus. 5. Penerjemah adalah bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik pengalihan amanat dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Teh Mona Lisa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin pengertian linguistik edukasional. Linguistik edukasional adalah salah satu cabang ilmu linguistik terapan yang khusus menganalisis, menerangkan, dan menjelaskan tentang praktik pelaksanaan pengajaran bahasa dan pendidikan bahasa yang berlandaskan teori-teori kebahasaan. Di dalam praktik pengajaran bahasa berperan beberapa ilmu dan pengetahuan yang relevan. Menurut Hornberger 2001, Spotsky 1978 menyatakan bahwa linguistik edukasional adalah bidang studi yang mengintegrasikan alat penelitian linguistik dan disiplin lainnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial dalam rangka menyelidiki secara menyeluruh pada berbagai masalah yang berkaitan dengan bahasa dan pendidikan. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar, dapat ditentukan prinsip belajar mengajar bahasa. Dipilih metodologi yang cocok untuk pengajaran bahasa, yaitu pendekatan, metode, teknik, silabus, dan hasil yang ingin dicapai. Jadi linguistik edukasional itu salah satu cabang ilmu linguistik terapan yang khusus menganalisis dan menjelaskan tentang praktik pelaksanaan pengajaran bahasa dan pendidikan bahasa yang sesuai dengan teori-teori kebahasaan. Selanjutnya yaitu poin tugas guru bahasa. Tugas utama guru adalah berusaha agar anak didik itu menjadi tuntas dalam belajar bahasa. Tugas guru yaitu mengajarkan bahasa, bukan mengajarkan teori bahasa, tetapi mengajarkan anak didiknya terampil dalam menggunakan bahasa. Simpulnya ada beberapa poin, yaitu pertama, aspek tujuan. Tugas guru adalah membimbing anak didik agar tuntas dalam belajar bahasa. Kalau tugas ahli bahasa itu menjelaskan fenomena bahasa yang bersifat alamiah. Poin yang kedua, aspek metode. Guru bahasa yaitu menggunakan metode fungsional
dan praktis. Kalau ahli bahasa menggunakan metode abstrak dan formal. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu aspek sikap. Guru bahasa bersikap bahwa bahasa adalah seperangkat keterampilan, sedangkan ahli bahasa bersikap bahwa bahasa yang dihadapi memiliki sistem baik dalam bentuk maupun makna. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Ia Nugraha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam kali ini yaitu saya dari kelompok 13 akan membahas tentang kegunaan teori linguistik bagi guru bahasa. Nah, jadi untuk guru bahasa itu ada 3 kegunaan dalam teori linguistik. Penting sekali untuk guru bahasa menguasai tentang teori linguistik. Yang pertama kegunaannya itu ada kegunaan secara teoritis, yang kedua kegunaan untuk meningkatkan mutu profesi, yang ketiga kegunaan secara praktis. Nah, itu tiga kegunaan. Pertama saya akan membahas tentang kegunaan untuk meningkatkan mutu profesi. Bagi seorang guru bahasa linguistik berfungsi sebagai meningkatkan profesi guru bahasa dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Hal ini karena linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek pembahasan. Jadi supaya guru bahasa itu terlatih dengan bahasanya yang ia alami ataupun yang dia dalami, seperti memperdalam ilmu bahasa, memperdalam bahasa Arab. Nah, itu harus apa? Harus dipraktekkan. Nanti ada pembahasan kegunaan secara teoritis, yaitu kegunaan mutu profesi itu guru-guru bahasa itu supaya guru bahasa tersebut terlatih. Jadi membiasakan membicara bahasa Arab dengan orang yang mana orang berbahasa Arab juga, supaya terlatih itu untuk meningkatkan mutu profesi kita. Seorang guru bahasa kalau bisa berkomunikasi dengan orang Arab, yaitu supaya bisa berbahasa Arab, itu supaya bisa terlatih dengan bahasa Arabnya itu. Nah, itulah yang pertama untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kedua, kegunaan guru bahasa itu yaitu kegunaan secara teoritis, yaitu harus secara teori. Secara teori itu harus mempelajari dan mendalami mengenai tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa. Seperti kalau dalam bahasa Arab harus mempelajari tentang ilmu sorof, ilmu nahu, itu secara teori. Harus menguasai ataupun menghafal mufradat supaya ilmu bahasa Arab itu terlatih dengan apa? Dengan ilmunya itu tersebut. Jadi mempelajari ilmunya dulu tersebut. Nah, setiap bidang keilmuan senantiasa mengalami perkembangan, demikian juga terjadi dengan ilmu linguistik juga. Yang ketiga, kegunaan secara praktis. Itu selain mempelajari tentang ilmu bahasa, contoh ilmu nahu, ilmu sorof, harus dengan praktek. Kalau seukuran mempelajari ilmunya doang tapi tanpa praktek, itu kan susah sekali mengungkapkan bahasa tersebut. Itu harus praktek dan harus mendalami tentang ilmu bahasa tersebut. Tuh kegunaan teori linguistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sekian dari kami. Semoga bermanfaat kepada rekan-rekan. Dan jangan lupa semangat UASnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.